Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Ikhwan al-ahibba, azani Allah wa iyyakum, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitabul ilmi yang malam ini. Insyaallah kita memasuki al-fasl tsani, fasal yang kedua, ya, dari turuk hasil ilmi, jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Untuk fasal kedua ini adalah pembahasan tentang akhta'un yajibu al-hadzaru minha, beberapa kesalahan yang wajib untuk diwaspadai darinya, ya. Jadi ada beberapa kesalahan yang harus kita waspadai. Kalau kemarin kita bahas tentang jalan untuk mendapatkan ilmu, lima dengan mengambil langsung dari butuh. Jadi apa? Dari kita. Jadi itu membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan kesungguhan, ya. Cara yang kedua adalah apa? Langsung mengambil dari seorang mu'allim. Ini lebih mudah. Tapi yang lebih sempurna lagi adalah menggabungkan keduanya. Ya, selain dia talaki dari seorang mu'allim, dia juga membaca dari kitab ulama, karena kitab ulama merupakan puncak dari segala ilmu. Ya, kalau kita belajar tentang hadis, maka puncaknya di mana? Di ummahatul kutub, ya, di inti-intinya kitab hadis. Wa hunaka akhta'un yartakibuha ba'du talabatil ilmi. Di sana ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para penuntut ilmu. Irtakaba yartakibu itu maknanya apa? Rokibakan menaiki, yartakibu menerjam. Artinya sebagian para penuntut ilmu mereka telah menerjam dari beberapa kesalahan ini. Minha diantaranya adalah al-hasan. Yang pertama adalah apa? Hasad. Ya, ini termasuk kesalahan. Dan insyaallah nanti ada beberapa. Di antaranya lagi adalah al-ifta bi ghairi ilmi, berfatwa tanpa ilmu. Ini pun termasuk kesalahan yang terkadang diterjang oleh sebagian para penuntut ilmu. Di antaranya lagi adalah al-kibru, yaitu sombong. Kemudian ada juga batul haq, menolak kebenaran. Di antaranya juga adalah at-ta'assub lil madzhab wal ara', fanatik kepada mazhab, kepada pendapat-pendapat, ya. Kemudian di antaranya adalah at-tasuttur qabla al-aql, ya, sudah berani menonjolkan diri sebelum dia menjadi ahli, ya. Ini di antara beberapa kesalahan penuntut ilmu. Baik, kita mulai yang pertama. Minha di antaranya adalah al-hasad. Apa itu hasad? Wa huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi 'ala ghairihi. Hasad adalah membenci apa yang Allah anugerahkan nikmat dengannya ala ghairi, atas orang lain. Ya, kalau kita mau maknai sesuai dengan kalimatnya. Tapi kalau antum mau maknai semudah antum, ya, hasad adalah membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, itu mudah. Ya, tapi karena antum di sini pada kitabnya, maka saya maknai sesuai dengan kitab. Walaysa huwa tamanni zawali nikmatillahi alal ghairi. Dan bukankah hasad itu mengharapkan hilangnya nikmat Allah atas orang lain. Dan ini yang sebagian besar kita ketahui tentang hasad. Hasad itu apa? Mengharapkan agar nikmat orang
nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bal huwa mujarradu ay yakraha al-insanu ma an'ama Allah bihi ala ghairihi. Bahkan kata beliau, hasad itu sekedar membenci, sekedar manusia atau seseorang membenci apa yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada orang lain, itu sudah masuk hasad. Ketika ada seorang melihat temannya memiliki hafalan yang lebih banyak daripada dia, kemudian dia tidak suka, itu sudah masuk apa? Hasad. Fahadha huwal hasad, maka ini adalah hasad, kata beliau. Sawa'un tamanna zawalahu au ayyabqa walakinnahu karihun lahu. Sama saja dia mengharapkan hilangnya nikmat atau nikmatnya masih ada tetapi dia membenci. Nah, itu termasuk hasad. Jadi hasad itu tidak mengharuskan kita mengharapkan nikmat orang lain hilang. Oh, berarti ini baru hasad. Kalau tidak hanya membenci saja, tidak ada, tidak. Kita membenci saja nikmat pada orang lain itu sudah masuk ke dalam hasad. Kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang telah menyatakannya demikian itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Faqala, kemudian beliau berkata, haqqaqatun, saya sudah mentahqiq, ya, telah meneliti, ya, dari keterangan yang ada dari kitab dan sunnah dan penjelasan para ulama, sehingga beliau menyimpulkan bahwasanya makruh itu, ya, bahwasanya hasad itu, kata Syekhul Islam, adalah al-hasadu karahatul insani ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Hasad itu adalah bencinya seseorang terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepada orang lain. Jadi seseorang membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu sudah hasad. Wal hasadu qad la takhlu minhu nufus. Dan hasad terkadang tidak sepi darinya jiwa-jiwa. Artinya jiwa manusia itu tidak kosong dari hasad. Hampir semua jiwa manusia itu ada sifat hasad, ya. Yani qad yakunu ibtirariyan li nafsi. Maksudnya terkadang hasad itu sifatnya darurat, ya, untuk nafsu, ya, untuk jiwa. Pasti ada. Terkadang sifatnya seperti itu. Walakin ja'a fil hadis, akan tetapi datang dalam hadis, idza hasadta fala tabghi. Kalau engkau hasad, maka jangan sampai melampaui batas. Menunjukkan bahwa setiap jiwa itu punya hasad. Nanti akan kita lebih sebutkan dalam keterangannya. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau engkau berprasangka buruk, maka jangan engkau tampakkan. Kayaknya si bulan ini, ya, dia sangat buruk, jangan ngomong sama orang lain, ya sudah, ditahan di hati Allah saja. Jangan ngomongkan dulu. Kalau belum nyata apa yang antum bukan. Ya. Ini hadis, ya. Antum bisa lihat di bawahnya itu dikeluarkan oleh beberapa ulama, ya, dari beberapa nas dengan beberapa variasi, tapi ada ambil yang paling bawah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, maksudnya Mu'jam Al-Kabir, ya, dengan lafaz salasatun lazimatun li ummati. Ada 3 perkara yang menetapi pada umatku. Artinya 3 perkara itu pasti ada pada umatku. Apa itu? Kita tiarah. Tiarah itu apa? Satu ya, menganggap sial pada sesuatu, ya. Kemudian wal hasad. Jadi ternyata semua kita kadang-kadang seperti itu, ya. Ada bagian tatayur pada diri kita. Terkadang jangan-jangan ini karena ini, jangan-jangan ini karena itu. Kemudian yang kedua adalah hasad, dan yang ketiga adalah su'udzon. Su'udzon yaitu berprasangka buruk. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki berkata, wa ma yudhibuhunna ya Rasulullah mimman hunna fihi.
Ada orang berkata, ya Rasulullah SAW, apa yang menghilangkan 3 perkara tadi dari orang yang 3 perkara tadi ada padanya? Artinya, bagaimana cara menghilangkan kalau orang ini ada pada dirinya sifat-sifat tadi? Ya, ketika diri kita muncul tabayur dalam diri kita, jangan-jangan ini ada urat berarti akan begini. Bagaimana cara menghilangkannya? Atau misalkan kita hasad, kenapa sebulan itu yang diberikan kita ini dan itu? Ya. Atau misalkan aku musuh dengan sebagian muslim, sebulan kok begitu ya, jangan-jangan sampah. Bagaimana cara menghilangkannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, idza hasadta fastaghfirillah. Ketika aku hasad, membenci nikmat yang ada pada orang lain, maka beristighfarlah kepada Allah. Ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Wa idza dhananta, dan ketika engkau bersangka buruk, fala tuhaqqiq, maka jangan engkau tampakkan. Sudah ditahan saja di hatimu. Jangan dicerita-ceritakan, kayaknya si fulan begini deh, kayaknya begitu deh. Jangan, tidak usah ditampakkan. Ya. Wa idza tayyarta famdi. Kalau engkau menganggap sesuatu, maka jangan berhenti, teruskan saja. Kebiasaan orang jahil dalam itu, ketika mereka hendak melakukan safar, melihat ada burung, kemudian mereka usir burungnya dan terbang ke arah kiri, mereka anggap, wah ini akan ada siang. Akhirnya mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan. Tapi kalau kita melihat hal itu, kita lanjutkan saja. Misalkan atau berangkat ke pekerjaan, tiba-tiba atau nabrak kucing, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau jangan pulang, jangan nanti ada siang. Ya, lanjutkan dari sini. Yang penting aku nggak sengaja nabrak, ya sengaja nabrak. Nah itu cara menghilangkan 3 perkara yang ada pada diri kita. Baik. Jadi di sini Rasulullah SAW, ya, kalau muncul hasad maka kita jangan melampaui batas, istighfar. Cara menangani hasad kita. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yakni anal insan yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghairi an la yabghi alaihi bi qawli taufiq. Maksudnya, kata Syekh ya, tentang hadis tadi, ketika engkau hasad maka jangan engkau melampaui batas. Sesungguhnya manusia itu wajib baginya ketika dia melihat min qalbihi, dari hatinya melihat hasad. Melihatnya pakai apa? Mata hati kita. Makanya kadang kita itu apa? Kita itu berusaha untuk muhasabah atau melihat hati kita. Jangan-jangan hati kita ini dipenuhi dengan hal yang kotor. Ya. Maka ketika kita melihat dalam hati kita ada hasad, apa yang kita lakukan? Ya, Allah ya beri alaihi biqaulin. Maka janganlah kita itu bersikap lalim, zalim, melampaui batas kepada orang itu, ya, dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita. Ya. Fa'inna dzalika min khisalil yahudi, karena yang demikian itu termasuk apa? Sifat-sifat atau perkara-perkara Yahudi. Alladzina qala Allahu anhum, di mana Allah Ta'ala telah berfirman tentang mereka, am yaksuduna nas ala ma atahumullahu min fadlihi. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Surat An-Nisa ayat 54. Apakah mereka hasad, iri, ya, kepada manusia atas apa yang kami anugerahkan kepada mereka berupa anugerahnya? Allah memberikan kepada manusia tersebut berupa anugerahnya, ya, sehingga mereka Yahudi iri dengan anugerah Allah Ta'ala yang telah Allah berikan kepada mereka. Ketika Yahudi tidak suka kenabian diserahkan kepada Nabi Fulan, maka mereka membenci, termasuk kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka pun membenci kenabian Isa alaihissalam. Ya, ini sifat mereka Yahudi. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab, maka sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim al-kitab wal hikmah. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kenabian. Al-kitab itu wahyu kan? Kemudian al-hikmah, hikmah adalah sunnah yang menjelaskan tentang kita. Wa atainahum mulkan 'aziman, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Ya. Jadi Allah
Yahudi. Ya. Maka mereka akan hasad kepada anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka manusia yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Jadi hasad adalah termasuk sifat Yahudi. Ketika kita melihat dalam diri kita ada hasad, maka kita jangan keluarkan yang ucapan kita untuk menjatuhkan si fulan itu, ya, atau dengan perbuatan kita agar si fulan itu menjadi rendah kedudukannya dan seterusnya. Ya. Baik, lihat di bawahnya, "Tsumma innal hasida yaqa'u fi mahadhira." Kemudian sesungguhnya orang yang hasad dia akan terjatuh dalam beberapa perkara yang mengkhawatirkan, mahadhir. Ya. Termasuk sehingga mengancung ya, oleh karena itu dia tidak boleh ditanwin atau tidak dibaca kasar. Orang yang hasad dia akan terjatuh dalam beberapa perkara yang mengkhawatirkan. Awalan, yang pertama, karahatuhu ma qadarahullah, kebencian dia kepada apa yang Allah Ta'ala sudah takdirkan. Pertama, kalau orang hasad berarti dia apa? Membenci dengan takdir Allah, mengkhawatirkan tidak berbahaya sekali, bisa rusak imanannya kan? Fa idza karahatahu ma an'ama Allah bihi ala hadha syakhsi karahatun lima qadarahu kaunan. Karena sesungguhnya kebencian dia terhadap apa yang Allah Ta'ala anugerahkan nikmatnya kepada si fulan ini atau kepada seorang ini, maka menunjukkan kebencian terhadap apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepadanya secara kauni. Kauni itu apa? Kauni itu yang berkaitan dengan alam. Si fulan diberikan harta, si fulan diberikan ilmu, si fulan diberikan ini dan itu. Jadi dia membenci nikmat Allah yang bersifat kauni. Ya. Wa mu'aradatun liqada'illah, dan menentang terhadap keputusan Allah Ta'ala berarti. Jadi kalau orang hasad berarti dia membenci takdir Allah dan dia sudah menentang keputusan Allah. Kenapa si fulan yang diberi, kenapa tidak saya misalnya? Seolah dia tidak merasa ridho dengan keputusan Allah Ta'ala. Ini yang pertama, kekhawatiran yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingat ya cukuplah kita pelajaran besar di mana iblis mendapatkan laknat, dijauhkan dari rahmat, kekal di neraka karena apa? Kan hasad sama Adam ya. Nah, itu cukup sebenarnya. Tapi kita uraikan supaya kita semakin untuk berhati-hati dari sikap ini. Kita memohon kepada Allah Ta'ala diberikan taufik ya. Karena ini ada pada semua kita biasanya, kecuali orang yang Allah Ta'ala rahmati sehingga dia selamat dari sikap ini. Kemudian yang kedua, annal hasada ya'kulul hasanat karena ta'kulun narul hatabah. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Jadi hasad itu bisa menghabiskan amal soleh kita. Siang malam kita beribadah ternyata habis pahalanya. Karena apa? Karena hasad. Rugi tidak? Rugi kita sendiri. Li'anal ghaliba, karena sesungguhnya keumuman atau pada umumnya, annal hasida ya'adda 'ala al-mahsudi bi dzikri ma yakrahu wa tanfirin nasi anhu. Orang yang hasad itu ya umumnya dia akan melampaui batas, akan bersikap kelewatan terhadap orang yang dihasad dengan menyebutkan apa yang dia benci. Karena dia benci kepada si fulan, dia akan menjatuhkan si fulan, akan menyebutkan aib-aib si fulan ya. Dan tangfir nas, membuat manusia lari darinya. Supaya orang tidak dekat dengan si fulan, yuk kita jatuhkan ya. Datangi si fulan, semua manusia akan menjadi dia. Ini berangkat dari apa? Hasad. Kemudian wal hatti min qadrihi wa ma asbaha dzalika, dan akan merendahkan min qadrihi dari kedudukannya. Karena dia hasad maka dia akan menjatuhkan kedudukan orang itu dan yang serupa itu. Pokoknya dia akan melakukan berbagai macam
allati qad tuhitu bil hasanat, yang terkadang dosa besar ini akan memagari dia dari kebaikan-kebaikan. Ketika orang hasad maka dia akan tertutup dari kebaikan, terhalang. Ya, dia fokusnya apa? Ini menjatuhkan si fulan itu, amaliyahnya akan terhalang dari berbagai macam kebaikan yang lain. Ya, ini perkara yang kedua. Ini pun mengkhawatirkan, mengerikan. Kemudian tarikan yang ketiga, ma yaqau fi qalbil hasid min al-hasrati wal jahimi wan nar allati ta'kuluhu aklan. Apa yang akan terjadi pada hati orang yang hasad berupa hasrat, penyesalan. Wal jahim, apa itu? Neraka jahim. Wanar, dan neraka allati ta'kuluhu aklan, yang benar-benar akan memakannya. Maka bagi orang yang hatinya hasad, dia akan mendapati kerugian, jahannam, neraka yang akan membakarnya. Fakullama ra'a nikmatan min Allah ala hadzal mas'ud ihtamma ya wa dhaqa sadruhu. Setiap kali dia melihat nikmat yang didapati oleh orang yang dihasad, musibah mendapat nikmat ini, dia tidak tenang hatinya, sedih, susah. Dhaqa sadruhu, dadanya menjadi sempit. Kalau si fulan dapat nikmat benar, semakin dia stres. Seperti itu. Wasara yuraqibu hadha syakhs, dan dia akhirnya apa? Yuraqib, apa dia? Mengawasi, terus mengintai perjalanan orang itu. Dia capek dia ngurusin orang lain. Mereka dari hasad. Kullama an'ama Allah alaihi bi nikmatin hazina. Ketika Allah memberikan nikmat kepada dia, dia sedih. Ya Allah, kok si fulan begini, semakin sedih. Waqtamma, dan dia semakin susah. Wa dhaqat alaihi dunya, dan dunia menjadi sempit baginya. Ini perkara yang ketiga, ya, yang mengkhawatirkan. Baik, kemudian yang keempat, langsung saja yang keempat, anna fil hasadi tasyabbuhan bil yahud. Sesungguhnya dalam hasad itu terdapat keserupaan dengan Yahudi. Ma'lumun, sudah dimaklumi, anna man ata khoslatan, sesungguhnya orang yang mendatangi satu saja khoslah, perkara atau sifat, min khisalil kufar, dari sifat-sifat orang kafir, perkara-perkara orang kafir, seorang yang kemudian menjadi bagian dari mereka. Hasad itu bagiannya sifatnya seperti Yahudi. Kalau perang hasad, maka berarti dia sudah mendatangi satu perkara dari perkara Yahudi, maka dia digolongkan dari kelompok Yahudi. Liqauli Nabi SAW, karena sahabat SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Hadis ini dikeluarkan dari Ahmad, ya, Abu Dawud, dan imam yang lainnya. Ada Imam Ibn Abi Syaibah dan seterusnya. Ini yang keempatnya. Kemudian yang kelima, perkara yang mengkhawatirkan kelima, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiyya la yumkinu abadan ayarfa'a nikmatallahi 'alal ghair. Yang kelima, sesungguhnya dia bagaimanapun atau betapapun hasadnya dia, betapapun kuatnya dia, tidak mungkin selama-lamanya dia mengangkat nikmat Allah dari orang lain. Sanggupkah mereka mencabut nikmat Allah dari orang lain? Tidak sanggup. Siapa yang ingat dalam hadis An-Nawawiyah, seandainya manusia dan jin semuanya berkumpul ingin mendatangkan wabah kepadamu, sanggup? Tidak sanggup, kecuali Allah Ta'ala sudah tulis. Betapapun kuatnya Anda tidak akan sanggup mengangkat nikmat orang lain. Idza kana hadza ghairu mungkin, kalau ini saja tidak mungkin, fa kaifa yaqa'u fi qalbi hasad? Terus untuk apa? Atau bagaimana hasad ada di dalam hatinya? Ya kan? Sudah, kita berusaha untuk menghilangkan hasad ini. Karena bukannya beruntung malah buntung ya. Kemudian yang keenam, sadisan yang keenam, anal hasada yunafi kamalal iman. Sesungguhnya hasad itu bisa mentiadakan kesempurnaan iman. Berarti berkurang iman.
Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari, ya. Begitu pula Imam Muslim juga mengeluarkan. Tidak sempurna iman seorang sehingga dia mencintai untuk dirinya, untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia hasad kepada saudaranya, berarti tidak sempurna imannya. Karena yu'minu ahadukum, tidak sempurna salah satu iman kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang disukai untuk sendiri. Ketika dia hasad kepada orang, hasad kepada saudaranya, berarti tidak sempurna iman sampai dia harusnya menyukai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia sukai untuk dirinya sendiri. Ya, dari sini saja kita sudah mengetahui dahsyatnya bahayanya hasad, ya. Seharusnya kita yang diberikan taufik Allah Ta'ala untuk menempuh jalan sunnah Nabi SAW sejauh-jauhnya dari sifat hasad. Seharusnya seperti itu. Tetapi itu dikau dari walazimu hada dan kelazimannya ini atau keharusannya ini antakroha. Berarti kelaziman dari hadis ini apa? Antakroha, engkau membenci, antazula nikmatullahi ala fika, membenci hilangnya nikmat Allah atas saudaramu, ya kan? Jadi konsekuensi dari hadis di atas, tidak sempurna iman salah satu di antara sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia suka dengan sendiri. Apa konsekuensi? Engkau membenci hilangnya nikmat Allah dari saudara Anda. Ketika saudara Anda punya nikmat kemudian hilang, Anda sedih. Ya Allah, kenapa sih bulan kok kena musibah seperti ini? Kenapa nikmat sudah hilang? Harusnya kita sedih, tidak suka. Jangan malah bertepuk tangan ketika si bulan susah. Itu menunjukkan tidak sempurna iman dia berarti. Fa idza lam takun takrahu an tazula nikmatallahi alaihi, ketika engkau tidak membenci hilangnya nikmat Allah atasnya, fa anta lam tuhibba akhika, berarti engkau tidak cinta dengan teman Anda. Buktinya ada biasa-biasa saja, si fulan kena musibah biasa. Dan rasa prihatin. Dia merasakan. Nah ini tanda-tanda tidak beres. Ya. Ma tuhibbu li nafsika wa hadha yunafi kalam ar-rasul. Ya, kamal iman. Dan ini menghilangkan kesempurnaan iman. Bukan berarti orang kafir, tidak. Tapi berkurang keimanannya. Jadi la di sini bukanlah linafi, tetapi la litamam. Bukanlah yang mentiadakan iman seseorang, tapi tidak menyempurnakan iman seseorang. Baik, kemudian yang ketujuh, sabi'an yang ketujuh, annal hasada yujibu iradul abdi an su'alillahi ta'ala min fadlihi. Sesungguhnya hasad mengharuskan berpalingnya seorang hamba dari memohon kepada Allah Ta'ala di anugerahnya. Jadi orang yang hasad itu dia akan berpaling, akan jauh memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan anugerahnya. Fatajiduhu da'iman muhtaman bihadhihi, maka engkau akan mendapati orang yang hasad itu terus-menerus dia itu prihatin dengan nikmat allati an'amallahu biha ala ghairi, yang Allah berikan kepada orang lain. Fokusnya di situ saja. Bukan dia mohon ya Allah berikanlah anugerah kepada saya sebagaimana engkau anugerah fulan atau lebih daripada si fulan. Tidak. Tapi dia yang fokusnya dia apa? Melihat nikmat si fulan. Gimana supaya nikmat si fulan begini? Kenapa si fulan begini? Kenapa si fulan? Fokusnya di situ. Wa yas'alullah min fadli, dan dia tidak memohon anugerah Allah Ta'ala, tidak memohon kepada Allah Ta'ala di dalam anugerahnya. Maka kalau Allah Ta'ala dan semua Allah Ta'ala telah berfirman, wa la tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kalian itu jangan berangan-angan terhadap apa yang Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Si fulan kok kayaknya rezekinya lancar. Seandainya atas seandainya seandainya yang punya rezeki itu saya, jangan si dia. Maksudnya seperti itu.
Allah Ta'ala kepada sebagian orang itu ada pada dirinya. Lirijali nasibun mimma kasabu, bagi laki-laki mereka akan mendapatkan bagian terhadap apa yang mereka usahakan. Wali nisa'i nasibun mimma kasabu, dan perempuan pun akan mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan. Was'alullah min fadli, bermohonlah kepada Allah dari anugerahnya. Surat An-Nisa ayat 30. Ya, kurang lebih tafsirnya gimana saudara? Tafsir ayat ini, seingat saya, karena saya bukan mufassir, seingat saya begini. Mungkin saya salah, mungkin kalau nanti diingatkannya. Jadi para wanita itu iri dengan para laki. Si laki-laki dapat pahala ini, dapat pahala itu, ada jihad dan seterusnya. Kemudian wanita, apakah kami punya ada jihad untuk wanita? Ada jihadnya, tapi tidak sebagaimana jihadnya para lelaki. Jihadnya apa? Di antaranya wanita apa jihadnya? Haji ya. Bukan dengan pedang. Jadi ada bagiannya masing-masing. Maka mohonlah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan iri. Baik. Kemudian kesamaan yang ke-8, annal hasada yujibu istira'a nikmatillahi alaih. Sesungguhnya hasad itu mengharuskan seseorang untuk meremehkan nikmat Allah atasnya. Okay. Makanya dia meremehkan nikmat Allah. Ai annal hasida yara annahu laysa fi ni'matin. Maksudnya orang yang hasad itu dia melihat bahwasanya dia tidak memiliki nikmat. Seolah Allah tidak pernah memberikan dia nikmat. Wa anna hadzal masud fi nikmatin akbar minhu. Dan dia melihat bahwasanya orang yang dihasad itu mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada dia. Maksudnya ini nikmatnya lebih banyak daripada saya. Sebenarnya tidak sebenarnya mungkin seterusnya. Wahina izin yahtakhiru nikmatullah alaih, maka pada saat itu dia akan meremehkan nikmat Allah atasnya. Fala yaqumu bisyukri yataqa'asu, maka dia tidak akan mensyukuri nikmatnya, bahkan dia sombong terhadap nikmat Allah Ta'ala, atau membusungkannya. Ini di antara bahaya hasad yang ke-8, akan meremehkan nikmat Allah. Dia melihat orang lain seolah nikmatnya lebih banyak, tidak mensyukuri nikmat Allah yang lain. Dan sekarang kemudian yang ke-9, al-hasadu khalqun zamimun. Hasad itu adalah makhluk yang tercela. Ya, li'anna al-hasida yatatabba'u ni'amallahi 'ala al-khalqi fi mujtama'ihi. Karena orang yang hasad, dia akan meneliti nikmat-nikmat Allah pada makhluknya di masyarakatnya. Oh, si fulan kok begini, si fulan begitu. Nyari orang lain. Ya. Wa yuhawilu bi qadri ma yumkinuhu an yahula baina an-nasi wa baina hadzal maqsud bil haqqi min qadrihi ahyana. Dan dia akan berupaya dengan kemampuan dia, bi qadri ma yumkinuhu, semampu dia akan berupaya untuk menghalangi antara manusia dan antara orang yang dihasati itu dengan cara merendahkan orang yang dihasati sesekali waktu ahyana. Ya. Karena dia hasad seorang, maka dia akan berupaya untuk menjatuhkan dia di depan manusia, ya, agar orang lari dari dirinya. Berbagai macam cara, entah itu dicela dari sisi ini, ya dicela dari sisi ini, yang kekurangannya aibnya akan diumbar, walaupun terkadang tidak ada pada orang itu. Karena bagaimanapun caranya agar dia bisa menjatuhkan orang. Wa bistira'i ma yakumu bihi min al-khairi ahyana ila ghairi dzalik. Dan terkadang akan meremehkan pada apa yang dia ada padanya berupa kebaikan sekali waktu ila ghairi dzalik. Sampai selain itu, maksudnya terkadang dia akan meremehkan apa yang dia punya. Dia punya kebaikan tapi dia menganggap sepele. Dia tidak mensyukuri apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, dan berbagai macam yang lainnya. Ini dari akibat orang yang hasad. Baik, kemudian al-ashiran yang ke-10, ini yang terakhir. Anal hasida idza hasada fal ghalibu ayat adda 'ala al-mahsudi. Sesungguhnya orang yang hasad, ketika dia hasad, maka pada umumnya dia akan melampaui batas kepada orang yang dihasadi, akan kelewatan.
melampaui batas, ya toh. Kalau mencari tahu ini, mencari tahu ini, informasi ini, terus pokoknya cari gimana? Wahina idin yaqudul maksud min hasanati. Dan pada saat ini maka orang yang dihasati itu dia akan mengambil kebaikan-kebaikannya. Orang yang dihasati apa? Akan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang hasad. Fa'in baqiya min hasanati syai'un, kalau masih ada tersisa dari kebaikannya sedikit ya. Wa illa kalau tidak ada apa? Akan ukhiza min sayyi'atihi, akan diambil keburukan orang yang hasad itu. Fatuliha alaihi, kemudian dilemparkan kepada orang yang hasad. Sumatul hafina, kemudian setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Capek, rugi. Dia hasad kepada orang, kebaikan dia ditransfer ke orang yang dia hasad. Kalau dia sudah nggak punya kebaikan, yang dihasati punya keburukan, dibalik ke sini. Ya. Setelah itu dilemparkan dia ke dalam neraka. Ya, ada untungnya orang hasad? Tidak ada. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan dari penyakit ini ya. Baik, kemudian ringkasannya Anal hasada khalqun zanim. Ya, ringkasannya hasad itu adalah makhluk yang tercela. Wa ma'al asafi annahu aktsaru ma yujadu bainal ulama'i wa thalabatil ilmi. Tapi bersamaan dengan itu, ya disayangkan sesungguhnya kebanyakan adanya hasad ini justru di antara para ulama dan para penuntut ilmu. Ya, sebagaimana dalam sejarah yang antum sudah tahu insyaallah, Bukhari rahimahullah taala rahmatan wasi'ah dihasati oleh syekhnya Bukhari sendiri, oleh gurunya Imam Muslim juga. Yahya al-Bukhari ya, al-Bukhari. Padahal sama-sama ulama. Tapi siapa yang lebih terkenal akhirnya? Malah Bukhari yang dihasati lebih terkenal. Sedangkan syekhnya tidak begitu dikenal. Ya, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua. Wajatu bainal tujar, dan terkadang hasad itu terjadi di antara para pedagang. Fayas kedua bihum al-ba'd, sehingga sebagian mereka hasad kepada sebagian yang lainnya. Wa kullu dhi mihnatin yasudu man syarakahu fiha, dan setiap orang yang memiliki pekerjaan mihnah, dia akan hasad kepada orang yang berserikat dalam pekerjaan tersebut. Penjahit ya dengan penjahit, ya kan? Itu profesi. Nah, soalnya masuk ada pedagang bakso hasad sama Pak Dokter ya, kurang tepat. Lakin ma'al asaf annahu bainal ulama yashhadu wa bainal talabatil ilmi ashhadu ma'annahu kana al-aula wal ajdaru an yakun ahlul ilmi ab'ada nas li anil hasad wa aqraban nas ila kamalil akhlaq. Akan tetapi bersamaan sangat disayangkan kata beliau, antara para ulama ternyata hasad itu lebih dahsyat lagi, bahkan di antara para penuntut ilmu pun lebih dahsyat lagi. Ya. Padahal bersamaan dengan itu, yang paling utama dan yang sepantasnya ahli ilmi itu adalah orang yang paling jauh dari hasad. Seharusnya ahli ilmi itu yang paling jauh dari hasad. Bahkan seharusnya ahli ilmi itu yang paling dekat kepada sempurnanya akhlak. Manusia yang paling dekat dengan sempurnanya akhlak siapa? Harusnya adalah ahli ilmi. Ya. Wa anta ya akhi idza ra'aita Allah qad antama ala abdihi nikmatan ma. Dan engkau wahai saudaraku, ketika engkau lihat Allah Ta'ala telah memberikan anugerah nikmat kepada seorang hamba, nikmat apapun dia, fas'a an takuna mithlah, maka berusahalah Anda agar seperti orang itu. Berusaha agar Anda seperti Allah Ta'ala berikan kepada si fulan nikmat A. Ya. Berusaha Anda untuk seperti itu. Misalkan masuk sertifikat hafalan Arba'in Nawawiyah, antum berusaha untuk bisa seperti itu. Ya. Wala takrahu min man amallahu alaihi, janganlah Anda malah tidak suka terhadap orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat padanya, fakul. Ya, maka Anda berdoa, Allahumma zidhu min fadlika wa atini afdalan minhu. Ya Allah, tambahkanlah anugerahmu kepada si fulan itu, dan tambahkanlah pula kepada, dan berikanlah kepada kau yang lebih utama dari dia. Ya. Berikan dia tambah Allah, tapi saya beri yang lebih utama daripada dia.
ya, untuk menghilangkan apa? Hasad. Wal hasadu la yughayyiru syai'an min al-hal, lakinnahu kama dzakarna anifan fihi hadhihi al-mafasid wa hadhihi al-mahadir al-ashra. Dan hasad itu tidak akan merubah kondisi apapun. Ya, kalau aku hasad apa? Berubah? Tidak. Akan tetap berjalan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Akan tetapi sebagaimana tadi sudah kami sebutkan, dalam hasad itu mengandung berbagai macam mafsadah, kerusakan dan perkara yang mengkhawatirkan, ya. Yang ada 10 itu. Wala'alla man ta'ammala wajad akthara wa musta'an. Barangkali ada orang yang ingin merenungkan tentang bahayanya hasad, maka dia akan mendapati jauh lebih banyak daripada 10. Ya, wallahu musta'an. Dan hanya kepada Allah Ta'ala kita semua memohon pertolongan agar dijauhkan dari penyakit hasad ini. Kita cukup